Tadi malam HP tua plesteran ini menerima miss call 3 kali yang tidak terjawab karena sudah keburu tidur. Lalu sebuah pesan WA mendadak muncul pagi ini dari telepon yang sama yang 3 kali telepon saya tidak angkat. Kalimat WA-nya, izin merapat, kapan kita diskusi dengan semua tim? Saya pun kemudian menjawab, siap setiap saat. Yang dibalas cepat, izin menghubungi sekarang via telepon. Monggo, demikian balasan saya. Tak lama kemudian, telepon pun berbunyi. Sebuah sapaan akrab dengan setengah bercanda gaya aslinya memulai dialog. Kemana aja bro? Bisa kena pasal lu pencemaran persahabatan ini karena lama baru komunikasi dan silaturahmi. Malah hanya lewat telepon lagi sekarang. Yang kemudian saya jawab sambil ngakak, alah lu yang cari alasan. Siapa yang melanggar pasal? Di kau yang sudah di langit ketujuh yang sulit dihubungi. Nah gua masih di sini seperti dulu, nyangkul di sawah tiap hari. Nggak ada tanggalan merah di kalender gua. Beda lah sama lu. Yang pastinya komunikasi awal tadi mencairkan waktu lama kami tidak bersilaturahmi. Ketawa-ketawa saja di dialog awal kami berdua tersebut, di mana kami memang kenal lama, tapi lama juga tidak diskusi panjang. Paling-paling hanya sapaan singkat, terutama di bulan Desember akhir di hari ulang tahunnya dan Lebaran. Sekarang dia lebih sibuk lagi di dunia politik, di karirnya yang kinclong karena salah satunya ada di tim ses. Tidak terasa 2 jam kami berbicara dan pesannya pun jelas, padat, langsung to the point. Intinya sekarang posisinya ada di saya untuk merenungkannya. Apa tindakan selanjutnya? Jadi kira-kira apa isi diskusi via telepon tadi? Baik, perkenan saya mensamerikan tentunya dengan pertanyaan kepada sahabat semua. Bagaimana menurut sahabat kalau ada capres menyatakan bisa menerima konsepnya New Mind dan akan diadopsi dalam strategi bernegara di tahun 2024 hingga tahun 2029? Misalnya nanti nih ya dalam debat Capres 7 Januari 2024 yang salah satu temanya adalah pertahanan dan keamanan, di mana orang seperti Bosman ini dapat mengajukan pertanyaan yang bisa membuat isi debat jadi ruame. New Mind punya konsep kebijakan pertahanan ofensif, tidak defensif seperti selama ini. Konsepnya mirip Soekarno di tahun 1955, di mana pada saat itu hingga akhir tahun 1960-an, Indonesia adalah negara terkuat di belahan selatan Khatulistiwa. Indonesia bisa dikatakan superpower belahan bumi selatan di masa itu. Kebijakan pertahanan adalah ofensif. Kementeriannya bukan pertahanan atau defense, tapi warfare department, kementerian peperangan. Ini yang mau dibawa lagi. Lalu ternyata konsep itu diterima oleh capres salah satunya akan bertanding nanti. Tim sesnya memastikan hal itu karena sudah didiskusikan secara internal berkali-kali. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Ikut bergabung atau terus hanya memberikan wacana? Diskusi kedua berlanjut dalam kebijakan ekonomi. New Mind mengadopsi sistem easy money atau pro kebijakan moneter. Tidak seperti selama 20 tahun ini yang pro fiskal, pro pajak yang ketat dan tight money policy. Jadi 5 tahun ke depan capres tersebut bagaimana kalau dia setuju dengan strategi easy money, pro moneter, bukan fiskal lagi. Dan tidak berhenti di situ. Apa yang terjadi kalau konsep New Mind yang pro kapitalis diadopsi juga? New Mind ini keberpihakannya ekonominya adalah di pro kapitalis akar rumput, UKM, bukan pro elitis. Kalau kapitalis ambil sisi kanan dalam sebuah kolom, tentunya sisi kiri kolomnya adalah sosialis. Kolom kanan tadi ada kolom atas elitis, ada kolom bawah akar rumput. Maka New Mind adalah kapitalis akar rumput, kanan bawah. Dan konsep itu pun diterima oleh mereka. Lalu kebijakan tentang pembiayaan dan pinjaman juga setuju menggunakan kebijakan TINA. There is no alternative dengan kebijakan bunga rendah mendekati nol dan easy money. Itu pun disetujui. Lalu untuk kekuatan moneter berbasis sumber daya alam juga disetujui. Pengelolaan sumber daya alam bukan hanya untuk komoditas sampai hilirisasi, namun setuju menjadikan mineral tadi bukan alat dagang tapi alat tawar. Caranya dengan mengubah Departemen ESDM, salah satunya ada SKK Minerba, Satuan Kerja Khusus Minerba, yang akan menjadikan Minerba sebagai Sovereign Wealth Fund, alat tawar, alat jamin, bukan komoditas perdagangan. Jadi SWF, Sovereign Wealth Fund, diterima konsepnya. TINA, easy money, diterima. Pro UKM dengan bunga rendah, hampir nol dengan jaminan nilai 200%, juga diterima. Lalu kebijakan pertahanan negara ofensif, juga diterima. Menurut sahabat, bagaimana? Haruskah kita aktif bergabung atau kita tetap sebagai seorang yang hanya memberikan wacana? Mohon sarannya. Peace.